Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mempresentasikan PowerPoint tugas besar algoritma dan pemrograman. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami terdiri dari saya Alfi Muhammad Rifki dengan NIM 67022130302. Kedua ada Fahmi Hakim dengan NIM 67022100038. Dan ada Sasmito Widir Harjo dengan NIM 67022210021. Latar belakang. Teknologi adalah sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi di zaman sekarang perkembangannya sangat pesat. Seperti halnya pembelian barang, kita tidak perlu lagi mendatangi tokonya. Kita bisa membeli barang dengan begitu mudahnya. Tujuan kami membuat program ini yang pertama untuk memenuhi tugas besar mata kuliah algoritma dan pemrograman. Lalu selanjutnya program ini dibuat agar memudahkan para pembeli untuk memesan produk laptop yang akan dibeli. Selanjutnya ini ada flowchart dari program yang kita buat. Pertama-tama di sini masukkan username dan password. Selanjutnya login berhasil. Apabila kita di sini input username dan passwordnya salah, maka username akan muncul tulisan username dan password Anda salah. Kita akan diperintahkan untuk memasukkan username dan password yang baru. Apabila username dan password dimasukkan dengan benar, maka login berhasil. Lalu selanjutnya masuk ke daftar laptop, di mana di sini muncul pilihan-pilihan laptop dan juga harganya. Yang pertama kita coba apabila kita memilih angka yang tidak ada pada daftar laptopnya, maka yang muncul adalah laptop yang Anda cari tidak ada dan balik lagi ke daftar laptop ini. Tetapi jika kita memilih salah satu laptop yang ada pada daftar laptop ini, maka akan muncul pilihan laptop yang dipilih dan juga deskripsi spesifikasi laptop. Selanjutnya di sini ada perintah apakah pesanan Anda sudah benar. Jika di sini kita memilih tidak, maka akan kembali lagi kepada pilihan laptop. Apabila kita di sini memilih benar, maka masuk ke tahap selanjutnya, yaitu memasukkan jumlah unit yang akan dipesan. Jadi di sini kita input jumlah unit yang akan dipesan, kita masukkan saja 1 buah. Lalu setelah itu muncul total harga laptop yang kita pesan. Setelah muncul total harga laptop yang kita pesan, lalu masukkan jumlah uang pembayaran yang akan kita bayar. Di sini kita coba untuk memasukkan uang sebesar 100.000. Lalu yang muncul adalah uang yang Anda masukkan kurang dan diperintahkan lagi untuk memasukkan jumlah uang pembayaran lagi. Di sini kita masukkan 10 juta. Setelah kita memasukkan jumlah uang dengan benar, maka akan lanjut kepada masukkan data pengiriman. Yang pertama di sini kita input masukkan nama penerima, masukkan alamat, dan juga masukkan kode pos. Setelah kita menginput data pengiriman, maka akan muncul rincian pembelanjaannya, yaitu nama penerima, alamat, kode pos, jumlah unit yang dibeli, dan total harga pembayaran. Apabila data di atas tidak benar, maka kita di sini pilih tidak,
dan akan diperintahkan kembali untuk masuk data pengiriman lagi. Di sini kita masukkan data pengiriman lagi ya. Muncul lagi rincian pembelanjaannya dan apakah data-data sudah benar. Jika kita pilih ya, maka akan muncul ini tampilan toko laptop Jaya Abadi. Pesanan Anda masuk ke dalam tahap proses. Terima kasih telah berbelanja di toko kami. Itu merupakan akhir dari program yang kami buat. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar kelompok kami. Yang pertama itu saya akan menjelaskan dari baris 1 sampai dengan baris 44. Dan di sini yang pertama itu ada stack include IOStream. Stack include IOStream itu digunakan untuk memanggil perintah input output seperti cin dan cout. Lalu selanjutnya di sini ada hashtag include conyo.h, yaitu file header yang berfungsi untuk menampilkan hasil antarmuka kepada pengguna. Lalu yang selanjutnya di sini ada include windows.h, digunakan untuk menampilkan perintah. Lalu selanjutnya di sini ada using namespace std. Using namespace std itu salah satu instruksi yang dapat kita berikan kepada aplikasi compiler terkait penggunaan fungsi dalam sebuah kerangka yang sama. Lalu selanjutnya di sini ada main. Fungsi main itu adalah untuk nama judul fungsi. Lalu di sini ada struct pengiriman. Struct itu sendiri adalah tipe data bentukan yang terdiri dari kumpulan tipe data lain. Lalu selanjutnya di sini ada char. Char ini kita kasih nama, alamat, dan kode pos. Char itu sendiri adalah tipe char itu biasa digunakan untuk menampung satu digit karakter, entah itu berupa huruf maupun angka. Di sini kita kasih nama ini 30, alamat 50, kode pos 20. Lalu selanjutnya di sini ada string, yaitu string itu tipe data yang menampung kumpulan karakter. Di sini tuh string itu ada user sama pass. Lalu selanjutnya ada integer. Kita tulis nomor, harga, jumlah, total, uang, dan kembalian. Tipe data integer ini adalah tipe data yang dipakai untuk menampung angka bulat positif maupun negatif. Lalu selanjutnya di sini ada char. Dan di sini ada kita pakai fungsi do while. Dual di sini itu kita user ini adalah tubas untuk memasukkan username dan passwordnya ini menggunakan tubas dan passwordnya ini alpro. Dan di sini cout kita kasih garis-garis untuk membuat semacam label. Selamat datang di toko laptop Jaya Abadi. Carilah laptop sesuai kebutuhan Anda dan selamat berbelanja. Nah, di sini ada garis miring N. Garis miring N ini sendiri itu mirip dengan fungsi handle. Fungsi handle sendiri itu adalah sebuah fungsi yang disebut manipulator yang berfungsi untuk menyisipkan sebuah atau satu karakter di setiap satu perintah handle. Fungsinya itu dengan garis miring N ini itu sama, yaitu untuk mengakhiri sebuah baris dan kemudian memindahkan pointer ke baris baru. Dan lalu selanjutnya di sini kita menuliskan cout, silakan login terlebih dahulu. Lalu selanjutnya di sini username, lalu selanjutnya di sini ada password.
Dan selanjutnya di sini ada if else. Kita menggunakan fungsi if else ini, yaitu suatu percabangan, bisa juga dikatakan pemilihan dalam program, di mana program tersebut memiliki satu bahkan lebih dari satu kondisi atau persyaratan, yang di dalamnya ada sebuah instruksi yang dilaksanakan jika kondisi atau persyaratan tertentu dapat terpenuhi. Dan saya akan menjelaskan ini. Jika kita mengetik passwordnya ini salah, yang harusnya ini alpro, itu akan mengulang lagi. Nanti akan mengulang di sini, kita tulis lagi. Dan kalau kita juga menuliskan username-nya itu salah, kita akan kembali lagi untuk login kembali. Jika username dan password ini sudah benar, maka akan ada checkout login berhasil. Silahkan lanjut pemesanan. Lalu kita mengeluarkan checkout, tekan apa saja untuk melanjutkan. Nah, di sini ada get. Fungsi get itu apa ya? Get itu sendiri singkatannya dari get karakter and echo, yang digunakan untuk menahan output suatu program dan akan kembali mengeksekusi setelah kita melakukan inputan, baik itu tombol enter atau tombol lainnya. Dan inputan tersebut tidak akan ditampilkan dalam window. Akan melanjutkan presentasi tugas besar kelompok kami. Saya akan menjelaskan dari baris 47 hingga 139. Pada baris 47 hingga 55 di sini kami akan menampilkan pilihan laptop atau daftar laptop yang akan dijual. Lalu pada baris 57 kita akan menampilkan pilih laptop yang akan Anda beli. Lalu menginput nomor. Untuk menginput nomor kita menggunakan switchcase. Nah, kita akan diperuntukkan untuk memilih angka 1 hingga 5. Apabila kita memilih selain angka 1 hingga 5, di sini kita menggunakan default dan akan menampilkan laptop yang Anda cari tidak ada, lalu kembali ke goto ulang. Goto itu kembali ke ulang dan kembali ke sini dan akan diperuntukkan untuk memilih lagi. Nah, apabila kita memilih angka 1 atau 2, 3, 4 hingga 5, kita akan langsung goto lanjut. Jadi kita akan dilompatkan ke lanjut. Nah, mungkin langsung ke sini. Yang mana kita akan ditampilkan apakah pesanan yang Anda sudah benar. Apabila kita pilih Y atau ya, kita akan menuju ke selanjutnya. Nah, di sini kita menggunakan CLS, sistem CLS, yang mana kita untuk membersihkan layar, jadi tampilannya akan kosong, mungkin untuk seperti ke halaman selanjutnya. Jadi yang tampilan tadi tidak keluar dan akan langsung ke selanjutnya. Apabila pesanan yang apakah pesanan yang Anda sudah benar, apabila kita memilih tidak, kita akan ke else. Jadi tadi kita di sini menggunakan if else, yang mana apabila benar, apabila ya atau y, kita akan ke selanjutnya, dan apabila kita memilih T atau tidak, kita akan else, dan kita akan ditampilkan
akan kembali ke ulang dan kita diperuntukkan untuk memilih laptop lagi hingga laptop yang kita cari sudah benar. Lalu apabila kita sudah mantap dan sudah memilih laptop yang benar, kita pilih Y. Nah, di sini kita ke selanjutnya, lalu akan menampilkan jumlah unit yang akan dipesan. Berapa jumlah unit yang akan kita pesan? Lalu akan menginput jumlahnya dan mentotal jumlah laptop yang kita beli dikalikan dengan harga laptop. Lalu di sini kita akan menampilkan toko laptop Jaya Abadi dan total harga laptop yang dipesan. Jadi tadi berapa jumlah laptop dan harganya dikalikan, lalu akan menampilkan total di sini. Selanjutnya kita akan dilompatkan ke atau goto pembayaran. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang source code atas program yang kita buat. Pada baris 141 di sini kita memasuki proses pembayaran. Pada baris 142 di sini si output masukkan jumlah uang pembayaran atau menampilkan perintah masukkan jumlah uang pembayaran. Pada baris 143 di sini kita diperintahkan untuk memasukkan si in atau memasukkan uang atau jumlah uang. Selanjutnya pada 144 di sini ada cin.ignore yang dimana itu adalah kode yang berguna untuk mengignore sebuah garis baru. Jika di bawah baris tersebut kita melakukan input dengan menggunakan getLine, maka yang terjadi kita tidak bisa melakukan input seperti apa yang kita inginkan. Maka dengan itu di sini kita menggunakan cin.ignore sehingga kita bisa melakukan input seperti yang kita mau. Selanjutnya pada baris 145 ada si out uang pembayaran. Yaitu uang pembayaran nanti hasilnya diambil dari si in yang telah kita input tadi. Selanjutnya pada baris 147 jika uang kurang dari total atau harga laptop yang tadi, maka tampilan yang keluar adalah uang yang Anda masukkan kurang dan akan diperintahkan atau dikembalikan lagi kepada proses pembayaran di baris 141. Namun apabila uang lebih besar dari total, maka akan ada kembaliannya, yaitu kembalian sama dengan uang dikurang total. Lalu pada baris 150 si outnya itu uang kembali sebesar kembalian ini dari hasil baris 153. Lalu selanjutnya lanjut kepada baris 155 yaitu proses pengiriman. Pada baris 157 di sini ada mengeluarkan tampilan perintah masukkan data pengiriman. Selanjutnya pada baris 158 di sini ada tampilan masukkan nama penerima dan di sini kita menggunakan cin.getLine ini adalah kode yang digunakan untuk melakukan input dengan menggunakan spasi. Jadi nanti di sini kita masukkan nama. Lalu selanjutnya ada pada baris 159 di sini kita diperintahkan untuk memasukkan alamat dan pada baris 160 kita diperintahkan untuk memasukkan kode pos. Setelah itu pada baris 164 tampilan yang keluar yaitu rincian pembelanjaan. Pada baris 165 di sini tampilan nama penerimanya yaitu yang telah kita input pada baris 158.
Lalu selanjutnya pada baris 166 tampilan yang keluar adalah alamat, dan alamat ini yang telah kita input pada baris 159. Selanjutnya pada baris 167 di sini muncul tampilan kode pos yang dimana yang telah kita input pada baris 160. Setelah itu ada menampilkan jumlah unit yang dibeli, yaitu menampilkan jumlah yang telah kita input di awal. Lalu selanjutnya di sini ada menampilkan total harga pembayaran. Setelah itu lanjut kepada konfirmasi. Pada baris 173 di sini masuk kepada proses konfirmasi. Pada baris 175 di sini menampilkan apakah data di atas sudah benar. Jika kita memilih ya atau tidak, di sini pada baris 176 kita isiin B, yang dimana jika B sama dengan Y atau B sama dengan Y besar, maka akan lanjut kepada proses terakhir. Tapi jika B sama dengan T atau B sama dengan T besar, maka akan kembali lagi kepada proses pengiriman di sini. Lalu apabila kita memilih di sini memilih Y atau iya, maka kita akan masuk ke proses terakhir yang dimana pada baris 184 sampai dengan 188 itu hanya menampilkan tampilan akhir dari program ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.